Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membahas tentang hasil strategi analisis SWOT, BCG, Space, dan KSPM dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang sahamnya mayoritas dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Sisanya baru dimiliki oleh publik. Selain di dalam negeri, saham PT Telkom juga dijual di bursa efek luar negeri seperti di New York, London, dan Jepang. Layanan PT Telkom meliputi layanan dasar komunikasi domestik dan internasional. Selain itu, Telkom juga berbisnis di bidang multimedia berupa konten dan aplikasi untuk bertransformasi menjadi digital telekomunikasi company. PT Telkom Indonesia memiliki visi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Telkom menerjemahkan kerangka strateginya ke dalam strategi portfolio direction yang mencakup pengembangan 3 domain bisnis, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital service. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT terbagi menjadi 4 komponen dasar, yaitu yang pertama ada strength, infrastruktur yang kuat dan terluas di Indonesia. Dari 524 kota di Indonesia sudah di-cover dengan 4G dan sudah memasuki wilayah timur yang bisa dikatakan hanya Telkomsel yang bermain di Maluku dan di Papua. Selanjutnya ada budaya perusahaan PT Telkom Indonesia yang sudah terintegrasi dengan bagus. Contohnya seperti The Telkom Way. Sebagai budaya organisasi yang harus disepakati semua karyawannya, The Telkom Way memiliki pola 135 yang berarti 1. Asumsi dasar yang disebut committed to you, 3. Nilai inti yang mencakup customer value, excellent service, dan competent people, serta 5. Merupakan langkah perilaku untuk memenangkan persaingan yang terdiri atas stretch the goals, simplify, involve everyone, quality is my job, and reward the winners. Distribusi dan jangkauan. Telkom memiliki sejumlah besar outlet di hampir setiap negara bagian, didukung oleh jaringan distribusi yang kuat yang memastikan bahwa produk-produknya tersedia dengan mudah bagi sejumlah besar pelanggan pada waktu yang tepat. Telkom memiliki posisi keuangan yang kuat dengan laba berturut-turut dalam 5 tahun terakhir bersama dengan akumulasi cadangan laba yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran modal di masa depan. Dan yang terakhir, Telkom memiliki basis aset yang besar yang memberikan solvabilitas yang lebih baik. Lalu, selanjutnya ada weakness. Yang pertama, umur masa operasional infrastruktur atau satelit yang terbatas karena satelit akan terus mengalami gangguan yang menyebabkan umurnya menjadi terbatas dan harus diganti oleh satelit yang lain. Untuk Telkom 1 mencapai umur 18 tahun dari tahun 1999 sampai 2017. Lalu ada satelit Telkom 2 yang melanjutkan operasional Telkom 1 yang diluncurkan pada tahun 2017. Yang kedua, penurunan pendapatan dari layanan fixed wireline, bisnis fixed line, mengalami penurunan sebesar 5,6% menjadi 4,37 triliun. Dan yang terakhir, margin keuntungan turun selama 6 bulan pertama di 2020, pendapatan Telkom menjadi 66,86 triliun. Lalu ada opportunity. Yang pertama, kemajuan teknologi antara lain dengan digitalisasi bisnis pelanggan dari front end hingga back end sehingga tercipta digital experience yang menyeluruh yang selanjutnya dapat dikelola big datanya menjadi analisa yang berguna bagi pemangku kepentingan yang mengembangkan bisnis.
Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas membuat jangkauan Telkom menjadi lebih berkembang. Yang ketiga, digitalisasi kini telah menjadi salah satu gaya hidup baru yang tidak terpisahkan di masyarakat. Lalu ada trik. Yang pertama, kompetisi yang meningkat antara operator seluler dan broadband yang menurunkan profit margin. Yang kedua, bertambah tidak amannya internet bagi anak di bawah umur. Ketiga, kompetisi dari perusahaan telekomunikasi. Yang keempat, kondisi makro tempat perusahaan telekomunikasi. Yang kelima, aturan dari pemerintah. Dan yang terakhir, bagaimana program seluler tidak perlu. Penerapan DCG Matrix pada PT Telkom Indonesia mengklasifikasi semua unit bisnis strategisnya menurut matriks pangsa pasar pertumbuhan. Faktor-faktor yang digunakan dalam melakukan analisis ini antara lain yang pertama itu ada pangsa pasar produk, yang kedua itu umur produk atau merek sejak diluncurkannya, yang ketiga kekuatan merek produk di pasaran, dan yang terakhir pertumbuhan unit bisnis. Dengan membagi matriks pertumbuhan dan pangsa pasar, unit bisnis strategis dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada stars, yang kedua question mark, yang ketiga cash cow, dan yang keempat ada dog. Dan dalam hal ini, PT Telkom Indonesia berada dalam kuadran stars. Dalam kuadran ini menunjukkan pertumbuhan pangsa produk yang tinggi. Kategori ini adalah pemimpin pasar, namun bukan berarti akan memberikan arus kas positif bagi perusahaan karena harus mengeluarkan banyak uang untuk memenangkan pasar dan mengantisipasi para pesaingnya. Penerapan Space Matrix pada perusahaan PT Telkom Indonesia terbagi menjadi dua posisi strategi, yaitu posisi strategi internal dan posisi strategi eksternal. Dalam strategi internal membahas tentang financial strength, yaitu yang pertama, net income Telkomsel pada tahun 2020 untuk semester 1 mencapai 44 triliun dengan laba bersih sebesar 12,7 triliun. Memperoleh rating 4,0. Cash flow yang didapatkan terhitung dari 2016 sampai 2020 terbilang positif, mendapatkan rating 5,0. Dan ROA dan ROE Telkomsel pada tahun 2020 masing-masing sebesar 18,76% dan 12,2%. Dalam penerapan matriks GSPM pada PT Telkom Indonesia, kami memperoleh hasil akhir yaitu 6,98 untuk alternatif strategi pengembangan infrastruktur perusahaan dan 7,37 untuk pengembangan layanan dan produk perusahaan. Dalam hal ini kami menganalisis ada beberapa strategi alternatif yang dapat diterapkan oleh PT Telkom Indonesia jika ingin menerapkan alternatif strategi mengembangkan produk dan layanannya. Di antaranya, menginovasi produk-produknya. Meskipun Telkom saat ini terbilang masih lebih unggul dibanding pesaing-pesaingnya, tetapi tidak menutup kemungkinan ke depannya pesaingnya bisa saja mengungguli Telkom jika Telkom tidak melakukan inovasi pada produk-produknya. Hal ini bisa dilihat dari keloyalan customer yang selalu berubah-ubah. Untuk itu, PT Telkom Indonesia harus selalu mengikuti kemajuan teknologi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Alternatif yang kedua yaitu tetap menjaga integritas budaya perusahaan. Budaya perusahaan PT Telkom Indonesia saat ini bisa dibilang sudah terintegrasi dengan bagus. Namun perusahaan harus tetap menjaga integritas budaya perusahaannya karena sedikit saja kesalahan yang dilakukan bisa saja mengubah perspektif perusahaan di mata customernya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.